Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Bapak Sugeng yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Nusa Tenggara beserta staf. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita semua bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif oleh Ibu Susanti SPD calon guru pembela angkatan 10. Berikutnya kami selanjutnya yaitu sholawat beserta salam lalu kami aturkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat yang kita baca kita diambil doanya dan mendapatkan syafaatnya dari Tuhan. Amin. Selanjutnya yaitu susunan acaranya akan kami bacakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan sosialisasi, yang keempat sesi diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka kegiatan pada siang hari ini kita awali dengan bacaan pertama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bersama kegiatan pada siang hari ini diberikan keberkahan dan keberkahan. Selanjutnya yaitu sambutan oleh kepala sekolah kepada Bapak Sugeng SPD MID, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terutama Bu Santi sebagai calon guru pembela angkatan 10 sebagai Bu Santi, alhamdulillah tetap semangat Bu Santi. Yang pertama dan yang utama, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu semuanya yang teknologi sampai dengan saat ini di sela kesibukan panjenengan semuanya, panjenengan ikut pengantar panjenengan yang hari ini memenuhi kewajiban tahapan-tahapan untuk sampai nanti lulus menjadi guru pembela. Memang luar biasa dari Bapak dan Ibu dan panjenengan semuanya. Saya yakin di siang hari ini mungkin ada Ibu, iya, ada tidak persiapan. Paling persiapan itu harus naiknya dituntut karena tes gimana. Ada senangnya, ya, senangnya tidak berjumlah kan Ibu. Ya sudah double lagi kabinnya. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi tahapan-tahapan di calon guru pembela itu memang harus dan wajib itu diselesaikan. Termasuk di siang hari ini, nanti Bu Santi akan menyampaikan tentang aksi nyata di modul 1.4. Modulnya sampai berapa? 3 titik sekian ya. Berarti ini sudah separuh atau separuh perjalanan. Dinikmati saja Bu Santi, saya yakin tahapan itu saya yakin banyak ilmu, banyak hal yang baru yang didapat tidak dari sekolah, tetapi dari program-program yang ada di Kemendikbud seperti itu. Oleh karena itu kepada ibu-ibu semuanya, ini nanti yang kami harapkan kepada panjenengan untuk saling dan terus belajar, untuk mencari ilmu yang baru, mencari ilmu yang tidak hanya berada di sekolahan saja. Kalau jenengan itu nanti istilahnya apa ya, hidup manis, merasa nyaman dengan kondisi yang seperti ini, kemudian menolak ataupun nanti apa ya namanya itu,
tidak mau menerima perubahan, tidak mau menerima hal-hal yang baru, itu nanti yang rugi adalah panjenengan sendiri. Sehingga ini sudah dibukakan oleh pemerintah dari kementerian untuk bisa nanti semua usia mengikuti program tersebut. Dia kemarin yang sudah lolos sekarang di angkatan 11. Sampai satu dulu ini tidak ada di angkatan 11. Kemudian nanti saya tunggu untuk di angkatan 12-nya. Oke. Angkatan 11 ini akan sebentar lagi juga mengikuti. Akan dibuka untuk pelatihan guru penggerak tersebut. Sehingga monggo kita dukung semuanya kepada Bapak dan Ibu, kepada semuanya yang ingin untuk merubah dirinya, ingin untuk belajar. Jangan ada pemikiran dari panjenengan semuanya untuk apa ya? Lah, aku ngene yo wis cukup seperti itu. Baik yang muda maupun yang sudah masa-masa seperti itu, monggo nanti kita itu bersama-sama untuk nanti bisa mengikuti program-program yang semacam itu. Yang jelas ini adalah program yang bagus. Dan monggo nanti untuk bisa mensukseskan dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian di luar dari kegiatan ini ada titik info ya Bu, ya tidak apa-apa ya Bu, nebeng saja. Untuk besok hari Sabtu, monggo nanti Bu Anis untuk nanti bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ini kami sampaikan awal dulu. Besok hari Sabtu itu ada observasi dari pengawas sekolah. Setelah pembelajaran kami sudah konsultasi ke pengawas Pak Selamat. Saya menjadwalkan untuk besok hari Sabtu. Hari Sabtu setelah tes. Sehingga kami mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk nanti bisa berkumpul di ruangan ini, berada di ruangan ini bersama-sama dengan Bapak pengawas. Observasi itu sama seperti saya itu mengobservasi panjenengan. Harapannya itu sama. Panjenengan saya observasi, saya juga diobservasi oleh pengawas. Jadi saya sudah menyiapkan untuk bahan terkait dengan RHK yang saya pilih, yaitu untuk mengoptimalkan komunitas belajar. Jadi RHK yang saya pilih itu adalah mengoptimalkan komunitas belajar. Kita sudah punya komunitas belajar, sehingga bagaimana itu nanti komunitas belajar itu nanti bisa kita optimalkan untuk kita belajar bersama. Dan besok Sabtu saya akan menyampaikan seperti itu. Setelah kegiatan itu selesai, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Santi lagi, yaitu pendampingan ya Bu, pendampingan dengan PP. Jadi tahapan selanjutnya itu pendampingan dengan PP. PP nanti ada di sini bersama dengan panjenengan semuanya, dan Bu Santi nanti akan menyampaikan terkait dengan visi sekolah. Jadi untuk besok hari Sabtu itu kegiatannya lumayan. Walaupun itu tesnya cuma satu, tetapi asesmennya cuma satu mata pelajaran, tetapi nanti dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan semacam itu. Karena apa Bapak dan Ibu? Ini saya mengambil hari Sabtu karena memang untuk seterusnya itu kan banyak sekali kegiatan, padat sekali. Senin kita sudah pengumuman kelulusan, Selasa kita perpisahan. Kemudian Rabunya kita daftar ulang yang PPDB itu, kita mendatangkan dari komite. Kemudian nanti seterusnya dan seterusnya ada memang jadwal-jadwal yang lain. Sementara itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi monggo kita nanti mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai dengan selesai. Insya Allah itu nanti ada berkah, ada manfaatnya bagi kita semuanya, terutama nanti kepada Bu Santi dari hasil kegiatan ini nanti bisa diupload atau nanti bisa diunggah di MS panjenengan semua.
Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Sugeng. Acara selanjutnya yaitu kegiatan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Susanti SPD. Kepada beliau kami persilakan. Izin sambil berdiri ya Pak. Dan kalau shootnya kurang bagus boleh pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Hulu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Ibu-ibu guru yang ada di ruangan ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang merupakan aksi nyata saya di modul 1.4. Ini baru separuh perjalanan Ibu, jadi masih ada modul 2 dan modul 3. Dan modul 2-nya itu beranak pinak, modul 3-nya juga beranak pinak. Kemudian kenapa saya laksanakan hari ini? Karena Sabtu kita padat, Senin sampai Sabtu depan juga insya Allah padat nih Pak. Jadi saya kejar untuk melaksanakannya mendadak di hari ini. Di slide berikutnya, sosialisasi budaya positif, implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 10.191. Bapak Ibu, sebenarnya kita nggak asing dengan istilah budaya positif, di mana kita sudah ada di PMM, Bu. Di PMM itu sudah ada materinya lengkap dengan aksi nyatanya. Tetapi di CGB ini kita ada lagi budaya positif yang lebih lengkap lagi. Boleh di slide berikutnya, gunanya. Pokok bahasan hari ini yang akan saya sampaikan ada 6 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, yang terakhir adalah keyakinan kelas atau dan segitiga restitusi. Next, pembelajaran dengan paradigma baru. Lanjut, adik. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita di Kurma ada istilah profil pelajar Pancasila. Insya Allah kita sudah hafal semua ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu sudah sering kita gembur-gemburkan, bahkan di PKN ada lagunya. Karakter itu yang akan kita bentuk di anak didik kita selama pembelajaran di fase yang kita ajar, Bapak Ibu. Kita di SMP berarti fase D. Kita tidak berorientasi pada hasil, tetapi proses yang mana karakter-karakter tersebut harus kita munculkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jika kita mengupas, di situ kompleks sekali. Jika kita sudah menyebutkan profil pelajar Pancasila, maka karakter-karakter yang muncul adalah hampir semua karakter yang ingin kita tanamkan ke anak ada di profil pelajar Pancasila. Next. Ini sudah masuk di poin kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu yang positif itu atas dasar inisiatif sendiri. Mereka rajin mengerjakan tugas, bukan karena nanti kamu tak hukum lo ya kalau nggak kerjakan. Nah, itu berarti belum disiplin positif. Anak sadar untuk tepat waktu, bukan karena nanti di BK lo ya. Nah, itu berarti anak belum sadar dan kita belum menanamkan disiplin positif. Disiplin positif ini muncul dari anak itu sendiri dan kita membimbing mereka. Kita mengarahkan mereka tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman.
termasuk dengan reward itu nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Memberikan nanti kalau dapat sekian kamu tak kasih uang 1 juta, itu nggak boleh Bapak Ibu, itu termasuk dalam sogokan. Jadi disiplin positif dilakukan atas kesadaran anak-anak didik kita dan atas bimbingan kita. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi yang dimunculkan adalah intrinsik, berarti dari dalam diri, termasuk kita sendiri. Mulai dari kita sendiri ya. Saya mengajarkan tepat waktu, bukan karena saya nanti dapat nilai A, bukan, tetapi sadar dari itu adalah tanggung jawab saya sebagai CGP, itu adalah tanggung jawab saya sebagai guru. Jadi saya harus mengumpulkan tepat waktu. Lah bagaimana saya bisa mendisiplinkan anak kalau saya sendiri nggak disiplin? Contoh kecilnya seperti itu. Disiplin positif itu luas Bapak Ibu. Jadi nggak hanya sekedar anak salah kita hukum selesai, bukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan itu termasuk disiplin positif. Seperti yang kemarin saya sampaikan, apresiasi itu juga masuk. Jadi ini nanti masuknya di keyakinan kelas ya. Jadi kita dan anak-anak melakukan segala sesuatu, melangkah itu atas dasar inisiatif sendiri dan dari dorongan dalam diri, bukan dorongan orang lain atau eksternal. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Lanjut. Sudah masuk poin ketiga. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Saya berpenampilan rapi, biar saya dipuji bulian. Itu adalah dorongan ekstrinsik dan itu nggak bagus. Kenapa? Nggak awet nantinya. Ya enggak Bu? Saya berpenampilan rapi ya untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya nyaman dengan penampilan rapi saya. Begitupun panjenengan, saya melakukan ini bukan atas dasar biar saya dipuji sama Pak Sugeng, bukan. Jadi motivasi itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Oh ternyata kalau saya begini itu baik dan imbasnya juga positif ke diri saya. Motivasi yang timbul dari dalam diri kita itulah motivasi intrinsik yang akan menopang disiplin positif yang kita tumbuhkan ke diri kita dan anak-anak kita nanti. Lanjut. Ada beberapa hal yang merupakan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Saya si A, anak kelas 9 misalkan, dia datang tepat waktu karena takut dihukum untuk menyapu. Nah berarti itu adalah motivasi apa Bapak Ibu? Si A apa Mam? Ekstrinsik. Jadi si A datang tepat waktu bukan karena sadar. Ternyata motivasinya itu dari luar. Saya takut dihukum sama guru untuk nyapu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini yang masih kadang sering terjadi ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Si A datang tepat waktu karena mau dapat uang saku lebih dari orang tuanya. Bagus, sementara, tetapi tidak bertahan lama. Begitu dia nggak dapat uang saku lebih, maka motivasi itu akan hilang. Lanjut, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini yang bagus ya. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar itu adalah nilai-nilai yang saya pegang. Si A tidak terlambat karena takut, bukan karena takut dimarahin guru, tetapi dia sadar ternyata kalau saya tidak terlambat itu akan menambah value saya, nilai saya sebagai seorang pelajar.
ini loh saya, ini loh branding saya sebagai seorang murid. Saya kelas 9A, saya nggak pernah telat, saya adalah murid teladan. Nah itu murid motivasi intrinsik yang akan bertahan lama dan insya Allah akan terbentuk disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ada banyak hal yang merupakan kebutuhan dasar kita, Bu. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sebentar. Dari beberapa hal ini nyingkron dengan keseharian kita sebagai guru dan nyingkron dengan kebutuhan anak-anak. Bapak Ibu, anak kita itu polanya luar biasa. Ada yang di branding anak baik, anak biasa aja, anak nakal, anak luar biasa, anak istimewa. Anak-anak kita luar biasa, istimewa juga ada, buah juga ada. Nah, di sini Bu, kenapa sih kadang anak itu berbuat salah? Kenapa kok mereka melanggar aturan? Ternyata setelah kita pelajari di guru penggerak ini Bapak Ibu, setiap manusia itu punya kebutuhan. Jadi gak hanya kita, bukan cuma saya yang butuh untuk diterima, tetapi anak-anak didik kita kelas 7, 8, 9 itu juga mereka butuh bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, semuanya yang termasuk penguasaan, kebebasan, kesenangan, mereka butuh itu. Dan jika salah satu saja kebutuhan mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan sesuatu hal yang menunjukkan pemberontakan. Wujudnya adalah melanggar peraturan. Satu contoh, anak sudah kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, tetapi ada satu yang tidak terpenuhi, kasih sayang dan rasa diterima. Contoh pertama, ada anak yang merupakan anak broken home, yang tidak ditemani orang tuanya, hidup sendirian dengan mbahnya, sedangkan mbahnya itu sibuk dengan sawah. Apakah dia mendapat kasih sayang di rumah? Menurut panjenengan pripun? Yang pasti dia kebutuhan dasarnya untuk kasih sayang itu kurang dan bahkan hampir nggak ada. Itulah kenapa kalau mereka ketemu panjenengan, mereka itu pengennya disayang, diperhatikan. Ya itu yang kadang kita karena di situ harus garap rapor dan sebagainya. Begitu anak berbuat salah langsung keren. Nah itu yang harus kita rubah Bapak Ibu. Jadi anak itu ada kebutuhan dasarnya yang mana mereka nggak dapatkan dari orang tua. Di sini kita orang tuanya, yuk. Kalau istilah Jawanya ditompo tangan loro anak kita, dengan segala bentuknya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dengan segala hal pola tingkahnya, yuk kita tompo tangan loro anak kita. Tidak hanya kita, tapi di kelas pun sama. Jika disambungkan lagi, anak itu butuh rasa diterima. Kalau di kelas panjenengan begini, kamu tidak ikut di kelas saya minggu lalu, udah nggak usah di kelas saya. Apakah anak merasa diterima? Tidak. Mereka akan merasa saya tidak diterima sama Bu Santi misalkan ya. Saya nggak diterima sama Bu Santi. Itu satu kebutuhannya udah nggak terpenuhi loh ya. Kelanjutannya adalah dia akan berbuat hal yang menarik perhatian guru. Itu satu. Yang kedua, kita kasih contoh yang lain. Anak kita sukanya sliver ke kamar mandi, ya enggak? Sehari aja itu bisa 50 kali. Karena dalam 1 jam pelajaran itu bisa 10 kali. Kita peng 1 sampai 8 jam. 1 jamnya 10 kali, 80 kali malah sehari ke kamar mandi. Mungkin jika kita mau telaah, itu ada kebutuhan dia yang nggak terpenuhi. Apa itu? Kebutuhan kebebasan, yang mana dia pengen, aku pengen bebas, aku nggak mau dikerangkeng di dalam kelas, saya mau menghirup udara segar di luar. Itulah kenapa dia melakukan tindakan yang menunjukkan, saya pengen bebas, saya mau bolak-balik kamar mandi biar nggak dikerangkeng di dalam kelas.
Sebabnya apa ya? Kita telusuri, ternyata di rumah dia full dari pulang sekolah sampai malam disuruh isah-isah di warung. Dia nggak punya kebebasan. Ada yang seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia ini kalau satu saja nggak terpenuhi akan menyebabkan anak itu untuk memberontak dan melakukan sesuatu hal yang negatif. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Coba saya tanya ke Bapak Ibu yang ada di sini. Di sini masih marak hukuman, Bapak Ibu? Masih marak ya, masih menjadi budaya ya. Menyapu, membersihkan bla bla bla. Bukan kerja bakti ya, tetapi hukuman. Jiwet masih ada ya Bu ya. Tak jiwet, okay. Terus ada penghargaan, tetapi penghargaannya ini ke negatif Bapak Ibu. Apa ya? Kalau apresiasi masih aman, memberikan bintang masih aman. Masih ada terjadi penghargaan yang negatif apa ya Bapak Ibu di sini ya? Oh, no es. Engkau naik gelut atau no es gitu ya. Nanti kalau mau ini atau no es. Oke. Tapi ini penghargaan apa imbalan ya Bu ya? Kenapa sih kita nggak boleh melakukan hukuman? Hukuman yang kita lakukan itu biasanya fisik Bapak Ibu. Hukuman itu yang pertama menyakitkan. Sakitnya itu nggak tampak di fisik, dia nggak tampak berdarah-darah, enggak Bapak Ibu. Dia nggak berdarah-darah, dia juga nggak luka secara fisik. Tapi psikis dan kadang perkataan kita menyakiti. Bapak Ibu, luka yang nggak tampak itu lebih susah disembuhkan. Jika panjenengan mempelajari psikologi, luka yang tak tampak itu akan lebih susah untuk disembuhkan. Bahkan mungkin ada kasus di luar sana yang sampai menghabiskan jutaan untuk menyembuhkan luka psikisnya. Gara-gara dibentak aja, sekarang bentaknya 5 tahun yang akan datang baru, saya tuh gak terima, saking sakitnya, saya tuh gak terima dibentak sama Bu Guru A ketika saya SMP. Lukanya sampai ke 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kemudian hukuman itu tidak nyaman, membuat anak tidak nyaman. Capek Bu, nyapu terus. Nah, Bu sampai Bu dijiwet. Bu capek Bu berdiri di depan kelas. Dan rata-rata itu kurang nyambung ketika kita memberikan hukuman. Anak tidak mengerjakan PR matematika atau tidak mengerjakan PR agama ya Bu ya. Terus dengan utus untuk dah karena kamu gak mengerjakan PR, kamu di depan kelas berdiri, megang telinga sampai jam selesai. Efektif bukan? Tidak, anak gak nyaman. Yang kedua itu gak nyambung dengan kesalahannya. Yang nyambung bagaimana? Nanti kita bahas di segi 3 restitusi. Hukuman itu membuat murid takut. Ya benar, dan identik. Wah dengan Bu Guru A, saya nggak mau sama Bu Guru A. Kenapa? Takut. Lagi hukuman itu memaksa. Jadi kesadarannya bukan karena kesadaran intrinsik, tetapi kesadaran ekstrinsik. Hukuman murid menyembunyikan kesalahan karena saking takutnya si anak sampai menyembunyikan kesalahan. Salah satu ibu boleh mengkoordinir bakso untuk masuk ke ruangan ini semuanya. Salah satu ibu sambil bisa mengkoordinir bakso untuk masuk ke ruangan ini sambil nanti. Saya lanjut ya. Murid menjadi rendah diri. Bapak Ibu, kita itu kalau sedang emosi itu kadang nggak bisa mengontrol ucapan. Gimana? Kita tuh udah marah, kita nggak bisa mengontrol ucapan. Heh, kue kok geblokan. Nah, itu adalah sesuatu perkataan yang menyakitkan bagi murid. Heh, saya aja alhamdulillah sampai detik ini saya tuh hampir nggak pernah menggunakan kata kowe. Kenapa? Itu bagi saya dan kebetulan
kebetulan disiplin positif di rumah saya itu mengharamkan kata kowe. Kasar Bapak Ibu. Jadi ketika ke anak, kenapa kok saya sering menggunakan mas, mbak, dek? Kenapa kok nggak pernah kowe? Hampir tidak pernah saya menggunakan kowe. Karena itu menurut saya kasar. Nah, kalimat kita yang kadang marah, kamu itu loh, dikandani bolak-balik. Bocah kok angel men. Nah, itu bisa jadi membuat anak menjadi rendah diri. Rendah diri itu dia nggak percaya diri. Nggak berasa Bapak Ibu ketika kita marah, nggak berasa. Yang efek panjangnya sakit itu numpuk membuat anak nggak usah maju lah, paling aku juga diejek sama bu itu. Iya enggak? Wah aku nggak mau nggak pede aku karena nanti aku juga pasti dinilai jelek. Hukuman selain menyakitkan Bapak Ibu itu juga memberikan dampak negatif jangka panjang yang mana akan menjatuhkan konsep diri anak. Jadi anak jadi nggak percaya diri, rendah diri, kemudian merasa aku tuh jelek, aku nggak bisa, saya nggak bisa diterima sama guruku. Jadi ayo kita menghindari hukuman. Kemudian penghargaan aktif merusak hubungan, sifat iri. Contohnya, si A, si B sampai 32. Si C adalah anak yang dengan peringkat 1, juara 1. Dia dapat 500.000. Kemudian si B adalah anak yang peringkatnya 32. Kira-kira si nomor 32 ini ada perasaan iri enggak ya? Ada perasaan, aku juga pengen mendapatkan itu. Itu enggak efektif Bapak Ibu. Kenapa? Motivasinya berasal dari ekstrinsik. Kok bisa? Kalau nggak ada uang 500.000 bisa jadi si C nggak juara 1. Karena diiming-imingi oleh hadiah uang. Penghargaannya tidak efektif. Bagus tetapi tidak efektif. Kalau nggak ada uang, nggak muncul motivasinya. Ada uang, malah nyanyi dengan ada uang abang sayang bukan. Ada uang, motivasinya muncul, nggak ada uang, motivasinya hilang. Mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Ranking sudah tidak diperbolehkan di Bapak Ibu ya. Kita sudah menerapkan kurma, jadi ranking itu sudah tidak diperbolehkan. Karena anak berkembang sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya masing-masing dan kita menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran. Artinya tidak ada anak bodoh, tidak ada anak yang bodoh. Semuanya unik. Kalau dalam BK itu namanya unik. Setiap individu itu unik sesuai dengan apa yang dia miliki. Jadi setiap orang punya kelebihan, punya kelemahan. Termasuk saya yang jenengan dan anak-anak kita semua. Lanjut. Konsekuensi. Nah ini ada konsekuensi. Penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kita menuliskan aturan. Jika anak tidak A, nanti akan mendapatkan ini. Itu adalah bentuk konsekuensi. Yang mana anak akan bekerja ya sesuai dengan konsekuensi yang kita terapkan. Kalau nggak ada itu anak juga nggak jalan. Ini masih bagus tetapi masih kurang efektif. Nah yang paling bagus apa Bapak Ibu? Restitusi. Ini dipelajari dalam pendidikan guru penggerak. Restitusi ini bertujuan untuk membentuk konsep diri positif anak yang mana motivasi yang dimunculkan adalah motivasi internal, motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Yang muncul nantinya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan adanya teori-teori kontrol, kemudian murid semangat untuk memperbaiki kesalahan. Jika anak berbuat salah, sebenarnya dalam BK sudah biasa kita lakukan, tetapi sebutannya bukan restitusi, konseling. Kalau di konseling ada metode-metode tertentu yang mana saya membantu anak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan keputusannya sendiri. Tetapi kalau di restitusi, anak salah kita bimbing mencari solusi dan dia sendiri yang akan memilih solusi tersebut
kemudian membangun motivasi intrinsiknya. Lanjut ya. Ini contoh kasus. Dalam penerapan si Bapak Ibu, tadi kan restitusi, anak salah nggak kita hukum, nggak kita kasih cacian makian, tetapi kita ajar untuk melakukan segitiga restitusi. Di mana dalam segitiga restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru harus bisa menerapkan posisi kontrol terideal, paling ideal. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Paling ideal apa? Manajer. Penghukum masih marak terjadi. Selalu pasti kamu yang terlambat. Ayo Bapak Ibu yang masih sering menggunakan kalimat mesti kok kamu yang terlambat, itu sekarang agak dikurangi ya Bapak Ibu ya. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Berapa kali toh Bu Guru harus memberitahu kamu? Atau ada lagi, nah kamu nggak kasihan loh sama Bu Santi, nanti saya ditegur sama kepala sekolah. Nah itu adalah membuat rasa bersalah. Bagus, cuma tidak efektif ya? Jadi tidak bagus untuk membangun konsep dirinya anak. Sebagai teman, ayolah disiplin, ini loh ada aturan, buat ibu bangga. Nah ini kadang saya masih menerapkan. Saya sendiri kadang di posisi teman masih ya, karena kemarin anak bimbingan saya kelas 9, saya masih kadang-kadang menerapkan, ayolah ini kan kamu udah kelas 9, buatlah Bu Santi bangga sama anak bimbingannya. Nah itu kadang masih saya terapkan. Kemudian ada pemantau. Kamu kan sudah terlambat, tahu kan konsekuensinya apa? Nah itu contoh kalimatnya. Kamu tahu kan aturannya di sini tidak boleh terlambat? Coba konsekuensinya apa? Nyapu. Nah itu adalah posisi pemantau. Ini juga masih nggak bagus loh Ibu. Yang paling bagus adalah manajer. Contoh kalimatnya gimana? Kita nggak langsung menjudge. Terima kasih Bu Fitri. Kita nggak langsung menjudge anak. Kamu itu loh sebenarnya terlambat, tidak seperti itu. Kita tanya, kita ajak ngobrol. Suwe Bu ya lumayan. Coba kamu kesalahanmu apa? Kamu melanggar apa coba? Nah itu kita tanyakan ke anak biar anak mengoreksi dirinya sendiri. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah contoh kalimat-kalimat dalam segitiga restitusi sebagai manajer. Coba setelah kamu seperti ini, kamu kan menumpahkan bakso. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kesalahanmu apa nak? Tidak mengerjakan PR. Kamu kan ada PR dan tidak mengerjakan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kita ajak anak untuk ngobrol, berdiskusi, kasih mereka ruang. Lanjut. Dan segitiga restitusi. Harusnya di situ ya. Jadi segitiga restitusi. Ini nanti ada contohnya bahwa itu tapi di bawah. Kita sudah pernah membuat Nyun Sewu, saya sendiri pernah membuat aksi nyata. Monggo sambil didengar nggak apa-apa? Nyantai aja Bu. Monggo Pak Suprim. Belum ya? Bapak Ibu, ini segitiga restitusi nyambung dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu sebuah keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang kita susun bersama anak-anak dalam satu kelas, atau misalkan kita lihatnya satu sekolahan, yang mana itu berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Ciri-cirinya lebih abstrak dari peraturan. Kita punya aturan, baju harus dimasukkan, tidak boleh membentak-bentak teman misalkan. Terus berangkat pukul 7, pulang pukul 13.00. Berupa pernyataan universal,
dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat. Sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Lanjut. Ini ketika saya menerapkan pembuatan keyakinan kelas di 9A waktu itu Bapak Ibu, di mana keyakinan kelas ini saya buat melibatkan seluruh kelas 9A waktu itu. Saya minta ke anak-anak untuk berpendapat, kebajikan apa sih yang pengen kalian buat di kelas ini? Bu, saya nggak pengen Bu dinyei. Mereka ngomong, mantap dengan saya, ngobrol, diskusi dengan saya. Bu, aku nggak seneng nek jenengku diceluk pakai namanya bapakku. Bu, saya nggak mau kalau saya maju dilemari kertas. Oke, dari kalimat-kalimat itu kita susun. Yang satu nggak mau diejek, yang satu nggak mau dipanggil dengan nama bapaknya, yang satu tidak mau ketika maju dilemari. Kita susun satu kalimat yang mewakili itu semua. Menghargai teman. Dengan kalimat itu kita susun dapat satu, menghargai teman. Berarti keyakinan kelasnya tersusun satu, menghargai teman. Kemudian yang kedua, Dek boleh diturunkan 6 kelas yang sudah saya ke atas. Bu, saya nggak suka kalau si A ini ngomongnya banter-banter. Saya nggak suka kalau geng sana ini ngomongnya keras Bu, bentak-bentak. Terus ada lagi si anak yang lain ngomong, Bu saya nggak suka Bu karena bawa HP. Si B musikan terus, itu mengganggu saya nggak suka dengan itu. Dari kalimat-kalimat anak kita susun buat semua siswa di kelas butuh kenyamanan. Dari situ kan sudah ternyata perilaku ini membuat teman saya nggak nyaman. Itu kita sepakati dalam satu kalimat. Lagi dapat 2. Yang ketiga, di kelas masih sering buang sampah sembarangan. Nggak mau piket di hari-hari yang sudah terjadwalkan. Nah, kertas dipakai lembar-lembaran. Di dalam laci masih banyak kertas sisa-sisa, masih banyak sampah. Akhirnya dari kelas 9A muncul, oh iya, berarti kita buat satu kalimat, peduli lingkungan. Di mana dalam 3 kalimat ini sudah mencakup semua yang dibutuhkan anak-anak. Kita tulis Bapak Ibu, kita tulis, kita tempelkan di dinding dan kita sepakati. Ini sudah kita buat ya keyakinan kelas kita. Kalau nanti kok ada yang melanggar, bagaimana coba? Apakah saya mau jawab? Ya anak-anak sendiri. Bu, nanti nek melanggar itu Bu, bla 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 bla. Terjadilah kesepakatan kelas. Ini lebih efisien daripada kita peraturan. Jadi it's okay ada peraturan nggak apa-apa, tetapi kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu efektif untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Kenapa? Karena kita lewat musyawarah pembentukannya. Lanjut deh. Segitiga restitusi. Sudah ini ya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di BK itu sebenarnya ada Bapak Ibu. Ini udah dari jauh dahulu kala itu ada. Namanya konseling. Bu Mariati sudah pokoknya niki ngelotok kalau konseling ya. Sesuai dengan metodenya kalau di konseling. Tetapi di segitiga restitusi ini kita sederhana. Tidak hanya BK saja yang bisa, tetapi semua termasuk Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru bisa menerapkan. Apa sih tahapannya? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tahapan-tahapan itu Pinara Pak Chandra. Oh iya, anak-anak belum. Oh sampun nggih. Boleh sambil dimakan anak-anak. Dek santai aja, boleh sambil dimakan. Nggih. Sausnya sudah? Belum. Ini salah sini. Scroll ke bawah ada video. Menstabilkan identitas, berperan untuk menggeser identitas murid dari yang gagal ke identitas sukses, dari yang salah ke benar. Itu kita ngomong, kita bimbing biar anak ngoreksi awak dewe. Bukan kita yang ngoreksi, tapi anak-anak sendiri ngoreksi dirinya sendiri. Lanjut deh.
Validasi tindakan. Kamu sadar nggak kesalahan apa yang kamu buat hari ini? Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Itu juga termasuk validasi tindakan yang salah. Kamu berbuat seperti ini pasti ada alasannya. Coba sebutkan apa alasannya. Mbak, kamu kok terlambat? Pasti punya alasan dong. Iya Bu, akhirnya anak mau bercerita. Lembek, membuatkan. Nanti kita akan berdekatan dengan anak. Aja deh. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kamu sadar nggak kalau kamu itu melanggar keyakinan kelas kita? Anak pasti akan mengingat-ingat, oh iya, di kelasku saya harus disiplin. Keyakinan kelasku menyatakan bahwa saya harus disiplin. Terus bisa lagi dengan tanya dengan kamu pengen jadi orang yang seperti apa nantinya? Saya pengen jadi orang yang disiplin Bu. Saya pengen jadi orang yang jujur Bu. Saya pengen jadi orang yang seperti ini. Anak yang akan ngomong sendiri dengan pancingan-pancingan pertanyaan pemantik dari kita. Aja deh. Klik di situ ada klik dulu gitarnya. Ada video. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Sedikit saja, nanti ada 2 anak ya. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Yuk, putar yuk. Sambil menikmati ini Bapak Ibu ya, ini sebentar lagi selesai. Kasus 1, Astuti Umayana murid kelas 9A pada hari Selasa terlambat masuk kelas dan tidak memakai atribut lengkap sehingga ditegur guru yang mengajar di kelas.
kebangkitan identitas. Menanyakan alasan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Ini menanyakan keyakinan kelas. Tidak boleh menghukum, ya. Jadi ini tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah kita yang sudah saya lakukan dengan anak-anak. Ini kasus kedua, nggak usah deh, lama nanti. Iya. Kebetulan saya aksi nyatanya juga ada segitiga restitusi yang harus saya unggah. Kemudian yang kedua ini, pripun Bapak Ibu, jika saya tanya ke panjenengan, sudah pada tahap mana panjenengan di posisi kontrol? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Mungkin Bu Tari bisa menyampaikan sesungguhnya capek. Berarti sudah ke manajer juga ya Bu ya. Sudah bagus, nanti penghukumnya mungkin agak dikurangin ya Bu ya, karena kita sekarang udah nggak boleh menghukum. Dimana kalau posisi kontrol penghukum itu paling rendah jika dibandingkan dengan posisi kontrol yang lain. Untuk menghukum yang saya terangkan itu sebenarnya di awal itu sudah saya sampaikan kepada si anak. Ya, saya sampaikan kepada si anak bahwa nanti kalau kalian tidak mengerjakan tugas namanya dijilid utari 1 kali. Kok 2 kali tidak mengerjakan lagi 2 kali. Itu di awal sudah disepakati. Jadi bagaimana? Bu Tari, untuk yang konsekuensi itu kita sudah bahas tadi Bu. Ada konsekuensi, ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi, Bu Aseng ya. Jadi kita itu ada beberapa kolom Bu. Nah kita posisinya di mana? Kalau Bu Tari tadi kasusnya. Tapi saya sudah membuat kesepakatan dengan anaknya, kamu telat, kamu nyapu halaman. Ini berarti maksudnya di konsekuensi ya Bu ya. Meskipun itu bentuknya kesepakatan kelas, tetapi kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang positif dan tertulis di dalam kelas. Artinya ada, benar sih yang disampaikan Bu Tari, iya ada nilai pembentukan karakter, tetapi kok ada jilidnya itu loh Bu. Kadang kalau kita jilidnya sayang, oke ya Bu ya, jilid sayang. Mungkin kedepannya bisa dikurang-kurangin, kalau perlu dihilangkan. Kenapa? Nanti takutnya ada yang sakit hati sama jilitannya, Bu Tari dibawa sampai besok mau nikah. Wah saya nggak suka dijilid sama Bu Tari, nonton. Oh malah seneng. Bu Tari jilidnya beri konser jadi penasaran. Begitu ya Bu Tari ya. Bisa diterapkan nanti Bu Tari membuat keyakinan kelas. Kita bisa ngobrol dengan Bu Asih yang sudah
Bu Kartini juga sudah pernah menerapkan, alhamdulillah saya juga pernah. Kita ngobrol dengan teman-teman kita, ayo besok buat keyakinan kelas. Tidak harus membuat peraturan baku SK nomor sekian, tidak. Buatan ya Pak Sugeng ya. Kita buat keyakinan kelas aja, sederhana, ringkas, mantap, tepat sasaran. Semester 2 mulai dibuat per kelas, keyakinan kelas, dan nanti kita sharing dan kita jalan bareng-bareng membentuk keyakinan kelas. Ada lagi Bapak Ibu, ini sekalian ya Dek ya, tanya jawabnya di sini nih. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Bapak Ibu guru yang lain? Sudah? Oh iya. Ada yang mau disampaikan Bu Isti? Keberatan kamu dengan presentasi? Mau makan waktu? Iya. Lanjut Bu, monggo. Kita belajar bareng-bareng ya Bu terkait anak kita yang rata-rata 80% berkonsumsi. Saya juga menyadari itu begitu saya masuk pertama kali di sini agak miris karena budaya di sini adalah budaya broken home, yang mana hampir semua anak kita itu butuh ya nggak terpenuhi yang namanya kasih sayang. Secara materi mungkin ada yang cukup tapi nggak dapat kasih sayang, tetapi banyak juga materi nggak ada, kasih sayang pun tak ada, sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi gimana cara mengatasinya? Bapak Ibu, kita kalau melangkah nggak harus kita langsung lari maraton, nggak capek kita nanti Bu. Yuk pelan-pelan. Yang pertama ubah mindset kita, ubah cara berpikir kita. Kita udah nggak di zaman baula Bu. Hukum datang berdiri di depan kelas, anak jerat sudah selesai. Kita sudah berubah paradigmanya. Kita bangun anak dari dalam anaknya. Anak ini kok broken home, dia butuh seseorang yang mau mendengarkan dia. Kita dengarkan dulu, kita cari alasannya dulu. Kamu polanya kayak gini kok, kenapa toleh? Kita berikan perhatian selayaknya ibu kepada anak. Dan saya yakin dengan perhatian seperti itu, anak-anak akan nyaman dengan kita. Akhirnya mereka akan melakukan sesuatu hal itu berdasarkan motivasinya sendiri. Saya boleh cerita sedikit. Tadi pagi ruangan ini luar biasa loh Bu. Saya Pak Chandra aja sama, loh kok mau sholat Bu? Bapak Ibu, saya itu sering keliling dan memberikan ruang anak-anak untuk sekedar cerita. Duduk dengan saya, aku ini Bu, kamu anak, kamu mau cerita apa silahkan, tumpahkan ke saya. Ibaratnya yang jauh tempat sampahnya, sampahmu bukan orangnya, tapi biar kamu hatimu lego, kan begitu. Saya cerita di kelas yang saya awasi tadi. Udah selesai kan, mereka selesainya agak basic. Nah, perusahaan itu nanti mau sosialisasi. Tapi ruangan media itu Masya Allah, Bu Santi bingung. Dan apa yang mereka lakukan? Bu, saya mau bantu. Saya tuh tadi ada 7-8 anak, bahkan dibantu sama kelas 7. Ya, anak-anak yang di sini ikut membantu tanpa dipaksa sedikit pun untuk pindah-pindah, rasa nggak mampu. Bu Santi itu mau sosialisasi di ruang media, tapi ruangannya Masya Allah, dan Bu Santi itu nggak kuat ya Nam. Iya, Bu nanti tak bantu Bu. Kita selesai jam sekian, iya nanti saya bantu. Bukan saya ini jajan, dan saya nggak kasih apapun tadi ke mereka. Nggih? Mereka pun tidak, Bu, udah nggak apa-apa kita bantu aja. Dengan sadar merasa, oh iya, saya mau membantu guru. Itu aja udah, ibaratnya ya Allah, ternyata mereka sadar sendiri loh, tanpa harus kita ayo, dan memang ibu sana nggak harus marah-marah untuk seperti itu. Jadi ayo kita jadikan diri kita ini ibunya anak-anak, yang mana jenengan jangan sebel dulu sama anak. Boleh sama Julianto, boleh. Kita nggak boleh sebel dulu sama Julianto. Ambil hatinya, taleni, tapi jangan nyakitin. Tali kita tuh jangan nyakitin mama. Ambil, pegang, jangan sakiti hatinya. Nanti insya Allah anak-anak ikut dengan kita. Dan mereka akan melakukan hal
hal-hal yang menurut mereka baik itu dari dalam dirinya sendiri. Kalau Bu Isi tanya dengan anak-anak kita yang berkeluarga bagaimana? Mereka itu kebutuhan dasarnya aja nggak tercukupi. Sedikit banyak, kalaupun kita ngasih full ke mereka dari jam 7 sampai jam 4, sampai jam 2, itu aja nggak penuh kasih sayang kita ke mereka karena ada 390 anak. Gitu Bu. Jadi ayo semampu kita jadikan kita ini adalah tempat ternyaman untuk mereka, untuk ngobrol, untuk sharing pengetahuan, untuk apa, untuk nangis sekalipun. Pundak kita adalah milik mereka. Begitu kita sampai sekolah ya kita mboknya mereka. Di rumah beda cerita, meskipun bisa sambil telepon, ya. Itu saja. Masih mau menambahkan? Ada yang mau ditambahkan lagi? Jika sudah selesai, saya kembalikan ke pembawa acara. Sampun, ya. Monggo Bapak Ibu, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Ini yang harus kita terapkan di sini Bapak Ibu. Iklim sekolah kita sangat sangat harus ditingkatkan, di mana kita sebagai guru itu harus ada profesional sama sosialnya untuk mewujudkan disiplin positif, di mana disiplin positif akan terwujud jika kita saling berkolaborasi, bekerja sama dan saling mengisi. Kalau nggak seperti itu, ya gagal sama disiplin positif. Monggo, mari terus berproses, terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi atas ilmu yang disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Serta terima kasih juga atas semuanya, baksonya. Baik Bapak Ibu, Ibu-Ibu, kita di penghujung acara yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Dari saya apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.